Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, mata kuliah Arsitektur Hijau AR 4122. Perkenalkan, saya Clarice Tadihan 152188048 bersama rekan saya. Saya Adria Favian Senjaya, NIM 152186063. Saya Vivian Tirtasara, NIM 1521878. Baik, pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil evaluasi kinerja hijau dari Gedung TVST dan Oktagon ITB. Yang pertama, kami akan menginformasikan bangunannya tersebut. Kedua bangunan berada di kampus ITB, bisa dilihat pada gambar di sebelah kanan. Oktagon berada di atas dengan TVST yang berada di bawah. Berikut bentukan dari kedua bangunan yang hampir mirip. Bisa dilihat di gambar sebelah kiri dengan perspektif di gambar sebelah kanan. Baik, selanjutnya dasar analisisnya. Yang pertama, kami menggunakan metode Solar Path. Pada Solar Path ini digunakan untuk menganalisis shading device existing pada kedua bangunan. Yang kedua ada overall thermal transfer value, yaitu rata-rata perolehan kalor eksternal yang ditransmisikan ke dalam bangunan melalui satuan luas selubung bangunan. OTTV sering digunakan untuk mengetahui kinerja thermal selubung bangunan. Yang ketiga ada analisis appropriate site development menggunakan Greenship untuk gedung terbangun. Selanjutnya ada aplikasi Edge untuk sertifikasi bangunan hijau. Pada aplikasi ini, data bangunan diinput dan kemudian terkalkulasi secara otomatis, presentasi keberhasilan bangunan dalam pemenuhan kriteria bangunan hijau. Baik, selanjutnya bagian analisis bangunan. Pada analisis yang pertama ini, lebih difokuskan pada arah fasad bangunan serta jenis shading device existing-nya. Karena sama pada kedua bangunan berorientasi ke 8 arah mata angin, maka proses analisis dilakukan secara sekaligus. Existing shading device yang ada pada bangunan yaitu horizontal dengan sudut 62 derajat pada seluruh sisi berupa titisan atap, serta vertical shading device pada barat laut, barat daya, tenggara, dan timur laut dengan sudut 5 derajat di kanan dan kiri bukaan. Bisa dilihat pada gambar di sebelah kiri. Baik, pada sisi timur, terdapat horizontal shading device pada sisi ini. Sinar matahari langsung dapat terhalau matahari pada jam 10 sampai 12. Sedangkan untuk sisi tenggara di sebelah kanan, terdapat horizontal dan vertical shading device yang dapat menghalau sinar matahari langsung pada pukul 7 hingga 2 siang. Selanjutnya, terdapat horizontal shading device yang dapat menghalau sinar matahari pada pukul 7 hingga 4 sore. Pada sisi barat daya di sebelah kanan, terdapat horizontal dan vertical shading device yang dapat menghalau sinar matahari pada pukul 10 hingga 5 sore. Selanjutnya, pada arah barat, terdapat horizontal shading device yang dapat menghalau sinar matahari langsung pada pukul 11 hingga pukul 2 siang. Pada arah barat laut, terdapat horizontal dan vertical shading device yang dapat menghalau sinar matahari langsung pada pukul 11 sampai jam 5 sore. Selanjutnya, pada arah utara, terdapat horizontal shading device yang dapat menghalau sinar matahari langsung pada pukul 7 hingga 4 sore, apabila dilihat pada pergerakan matahari dalam setahun. Untuk gambar di sebelah kanan yaitu timur laut, terdapat horizontal dan vertical shading device yang dapat menghalau sinar matahari langsung pada pukul 6 hingga jam 12 siang. Metode analisis selanjutnya menggunakan OTTV. Perhitungan OTTV membutuhkan data berupa gambar denah, potongan, tampak, dan foto bangunan. Melalui gambar-gambar tersebut dapat diambil beberapa data. Selanjutnya data-data dimasukkan ke dalam tabel perhitungan OTTV. Berdasarkan hasil perhitungan OTTV gedung TVST, dapat diketahui bahwa sisi timur laut gedung TVST mendapat perolehan kalor yang paling tinggi karena memiliki nilai WWR yang cukup besar, sehingga sisi timur laut banyak mendapat kalor secara konduksi dan radiasi melalui bukaannya. Sedangkan sisi barat gedung TVST mendapat perolehan kalor paling rendah karena memiliki sedikit bukaan dan nilai WWR yang paling kecil dibandingkan sisi gedung TVST lainnya, sehingga sisi barat memperoleh konduksi dan radiasi melalui bukaan yang sedikit. OTTV total rata-rata gedung TVST adalah 25,51 watt per meter persegi. Menurut SNI, nilai ini sudah memenuhi persyaratan dan gedung TVST termasuk ke dalam kategori bintang 3. Selanjutnya, berdasarkan hasil perhitungan OTTV pada gedung Oktagon, dapat diketahui bahwa sisi barat laut gedung Oktagon mendapat perolehan kalor paling tinggi, karena memiliki nilai WWR yang paling besar dibandingkan sisi gedung Oktagon lainnya, sehingga sisi barat laut banyak mendapat kalor secara konduksi dan radiasi melalui bukaannya. Selain itu, sisi barat laut gedung Oktagon juga memperoleh nilai konduksi melalui dinding yang paling besar. Sisi selatan gedung Oktagon mendapat perolehan kalor paling rendah, karena memiliki nilai WWR yang kecil, sehingga sisi selatan memperoleh konduksi dan radiasi melalui bukaan yang sedikit. OTTV total rata-rata gedung Oktagon adalah 20,66 watt per meter persegi.
Menurut SNI, nilai ini sudah memenuhi persyaratan dan gedung Oktagon termasuk ke dalam kategori bintang 3. Data perhitungan OTTV yang lengkap dapat dilihat pada laporan lampiran tugas. Selanjutnya ada analisis ketepatan pengembangan tapak. Yang pertama adalah Motor Vehicle Reduction Policy. Gedung TFST dan Oktagon terletak di dalam kawasan ITB. ITB sudah melakukan upaya untuk mengurangi pemakaian kendaraan bermotor pribadi, yang hanya boleh memperbolehkan dosen, karyawan, mahasiswa S2, S3 untuk menggunakan kendaraan di dalam kawasan Ganesha. Mahasiswa S1 dan publik tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam kawasan ITB. Yang kedua ada Community Accessibility. Dalam jarak 500 meter sekitar gedung Oktagon dan TFST terdapat beberapa fasilitas umum, antara lain kantin, perpustakaan ITB, halte, laboratorium, tempat fotokopi, dan bank. Halte terletak dalam jangkauan 300 meter di gerbang utara. Area sekitar TFST dan Oktagon juga menyediakan akses pejalan kaki menuju fasilitas publik yang sudah sesuai dengan peraturan. Yang ketiga ada site landscaping. Di depan bangunan Oktagon dan TFST terdapat taman berupa vegetasi yang bebas dari bangunan seluas minimal 30% luas total lahan. Tanaman ini yang digunakan dapat diperoleh di area Bandung dengan jarak maksimal 1.000 km. Yang keempat ada building neighborhood. Terdapat upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar gedung dengan melakukan perbaikan sanitasi minimal 5 unit dan WC umum minimal 5 unit. Bangunan Oktagon dan TFST membuka akses pejalan kaki ke bangunan tetangga seperti laboratorium fisika, gedung PLN tanpa harus melewati area publik. Yang kelima ada storm water management. Di sisi timur kedua bangunan terdapat taman yang digunakan sebagai penyerapan dan pengurangan beban volume limpasan air hujan dari luas lahan ke jaringan drainase kota sebesar 50% total volume hujan harian rata-rata. Selain itu juga ada pengurangan beban volume limpasan air hujan dari luas lahan ke jaringan drainase kota sebesar 75% total volume volume hujan harian rata-rata. Baik, selanjutnya ada analisis edge-up. Analisis ini menggunakan, telah disebutkan sebelumnya, analisis ini otomatis mengkalkulasi persentase keberhasilan bangunan dari data yang telah diinput. Berikut data yang tersedia yang telah diinput dari kedua bangunan pada segmen-segmen yang ada pada aplikasi. Terdapat 3 kriteria, yaitu efisiensi penghematan energi, efisiensi penghematan air, dan penghematan embodied energy. Pada gedung TFST, dari penilaian 2 kategori pertama telah terpenuhi, namun kategori ketiga belum terpenuhi. Dapat terlihat pada nilai-nilai yang ada pada slide. Selanjutnya, pada gedung Oktagon, 2 kategori pun telah terpenuhi, namun kategori penghematan embodied energy masih belum terpenuhi. Untuk presentasinya bisa dilihat pada slide. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Untuk analisis dengan diagram solar path, shading device di kedua bangunan dapat menghalau sinar matahari langsung di saat terik pada siang hari. Namun pada sisi barat dan timur bangunan dinilai masih belum bisa menghalau sinar matahari langsung. Untuk mengatasi masalah tersebut, berikut rekomendasi shading device pada sisi barat dan timur bangunan. Shading device dengan sudut 5 derajat di kanan kiri bukaan dapat menghalau sinar matahari langsung sepanjang hari penuh. Dapat dilihat pada gambar di sebelah kiri. Berdasarkan hasil perhitungan, dapat disimpulkan bahwa nilai OTTV kedua gedung sudah memenuhi persyaratan, yaitu kurang dari 45 Watt per meter persegi, dan keduanya termasuk ke dalam kategori bintang 3 karena memiliki nilai OTTV di bawah 30 Watt per meter persegi. Berdasarkan analisis ketepatan pengembangan tapak, bangunan TFST dan Oktagon telah melakukan upaya pengurangan pemakaian kendaraan bermotor. Kedua gedung juga menyediakan community accessibility ke beberapa fasilitas umum. Di sisi timur, bangunan terdapat taman yang menggunakan vegetasi lokal sekaligus digunakan sebagai tempat penyerapan air hujan. Kedua bangunan juga telah melakukan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dari analisis edge-up, kedua bangunan masih harus melakukan peningkatan dalam penilaian embodied energy, sebab masih menggunakan material seperti beton yang embodied energy-nya tinggi. Kedua bangunan dapat mengganti penggunaan material dan bahan yang lebih environmental friendly, serta metode konstruksi yang memenuhi persyaratan bangunan hijau. Demikian akhir dari presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.